Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam wa bitahiyyati ahlul jannah. Ya ayyuhal ikhwah, afsus salam bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waqafa wassalatu wassalamu ala khairin nabiyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin. Malam hari ini sebenarnya kita kembali melanjutkan sebuah kajian interaktif. Jadi bapak-bapak bisa bertanya, saya pun menjelaskan. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan sedikit memberikan sebuah, katakan, rahasia ya. Rahasia yang ada di dalam Al-Qur'an tentang apa? Tentang al-jannatu wan nar. Apa itu surga dan apa itu neraka. Materi malam hari ini tentunya saya mengambil dari sebuah intisari, ringkasan beberapa hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, jamaah yang berbahagia, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tidak pernah tidur, Allah yang tidak pernah lelah, Allah yang tidak pernah memilah-milih kepada siapa saja Allah memberikan rizki. Bahkan kepada orang yang tidak beriman sekalipun Allah tetap memberikan rizki. Artinya Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu selalu memberikan kasih sayangnya dan juga Maha Pengasih dan Penyayang. Orang beriman itu selalu sadar bahwa dirinya itu merasa kurang dan kurang. Kurang dari apa, Pak? Kurang dari syukur, itu aja. Kalau orang beriman sudah merasa selama ini bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, harusnya dia berpikir bahwa hidup ini dia tidak boleh membuang kesempatan dan waktu begitu sia-sia saja. Artinya apa? Kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah, maka harus ada manfaat yang kita bawa ke dalam perjalanan kita menuju akhirat. Jamaah yang berbahagia, sholawat dan salam semoga teriringkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan juga para tabi'in, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang senantiasa cinta dan mengikuti setiap sunnah dan juga setiap perkataan dan juga sikap daripada Khalilullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seru banget materinya ya, jamaah sekalian. Surga dan neraka. Nah, di dalam Al-Quran itu ya, kalamullah Azza wa Jalla, banyak sekali kisah-kisah menarik. Kisah-kisah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada penghuni surga. Dan kisah-kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan, mengazab para penghuni neraka. Berbicara tentang surga dan neraka, ternyata Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita sebagai hamba Allah untuk berhati-hati
dan pandai menjaga diri kita, keluarga kita dari ancaman-ancaman neraka. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Perintah Allah kepada kita semua dan keluarga kita ya. Wahai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran jamaah sekalian ada 3 panggilan Allah. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita yang merasa beriman harus terpanggil ya. Yang kedua, ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas itu wahai sekalian manusia, berarti semuanya. Baik yang beriman atau tidak beriman, namanya manusia. Dan itu seruan untuk seluruh. Dan yang ketiga adalah ya ayyuhal kafirun. Dan itu adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jagalah, peliharalah, lindungilah diri kalian masing-masing dan keluarga kita. Jadi perintah Allah untuk melindungi diri dan melindungi keluarga kita. Dari apa? Dari ancaman api neraka. Jadi setiap orang beriman pasti akan kelak di akhirat akan Allah Subhanahu wa taala transitkan atau bersihkan dulu dosa-dosanya di dalam neraka. Ketika sudah bersih, bintik-bintik hitamnya sudah bersih, kemudian Allah pindahkan ke dalam surga. Itu kalau orang beriman, Pak. Jadi semua kita akan melewati yang namanya istilahnya itu balasan ya, baik berupa azab ringan, teguran ringan, di akhirat pasti kita akan mengalami. Hanya saja ada yang ringan, ada yang berat, bahkan ada yang selamanya. Dan selamanya ini nauzubillah, siapa mereka? Al-kafiruna wal munafiquna wal munafiquna wal musyrikun. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Ya, seperti itu. Dari ancaman api neraka. Neraka siapa yang menjaga? Di dalam ayatnya, wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Jadi neraka itu dijaga oleh malaikat. Ya, malaikatnya jumlahnya ribuan. Kemudian malaikat tersebut memiliki sifat alaiha malaikatun gilad. Giladun itu artinya keras. Syidad juga tegas. Jadi nggak ada ceritanya malaikat bisa diajak dialog, tidak bisa. Tapi malaikat yang keras, tegas, kasar. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat penjaga neraka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan Allah perintahkan malaikat untuk membinasakan para penghuni neraka. Saudaraku jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini saya akan terlebih dahulu membongkar rahasia surga yang ada di dalam Al-Quran. Semoga bisa menyimak dengan baik dan bisa bersama-sama merasakan bahwa surga itu dekat dengan kita. Subhanallah. Jamaah yang berbahagia, Al-Jannah dalam bahasa Arab artinya kebun atau taman. Jadi kalau orang bilang insya Allah kita masuk surga ya, berarti insya Allah kita akan memasuki sebuah taman, kebun ya. Jannah itu dalam kamus bahasa Arab dicari taman, kebun. Kemudian kenapa surga itu penilaiannya adalah sesuatu yang bagus ya, sesuatu yang indah. Ternyata Al-Jannah, surga itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan sebagai
tempat terakhir kehidupan manusia bagi orang-orang yang dalam hidupnya selalu menjalani ketaatan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ya. Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan dan juga mengingatkan bahwa surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Enggak ada ceritanya orang masuk surga tapi catatan maksiatnya banyak begitu ya. Jadi innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang rajin beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan ganjaran berupa surga. Khalidina fiha, mereka berada di dalam surga selamanya. Tidak keluar, sekali masuk ya sudah selamanya di dalamnya. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Itu penghuni surga. Jamaah sekalian, kalau kita kembali mencari dan terus kita gali di dalam Al-Quran, ternyata banyak sekali di dalam Al-Quran itu tingkatan-tingkatan marotibul jannah fil Quran, tingkatan-tingkatan surga di dalam Al-Quran. Subhanallah. Dan surga itu ternyata kalau saya baca di dalam terjemah Al-Quran ya, itu kurang lebih ada 8 tingkatan surga, Pak. Subhanallah ya. 8 tingkatan surga yang mudah-mudahan kita mah berdoa aja ya. Salah satu di antara 8 pintu surga kita bisa masuk ke dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah Al-Jannatul Firdaus. Itu istilahnya tingkatan paling besar atau paling tinggi. Pak Ustadz, untuk siapa surga Firdaus ya? Alladzina amanu. Orang beriman sudah pasti masuk surga Firdaus. Itu yang pertama. Kemudian tingkatan kedua, ya, ada namanya Jannatun Naim. Jannatun Naim itu artinya ada surga yang penuh kenikmatan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang pandai bersyukur, Pak. Ini kalau kita katakan beriman, kadang enggak, tapi pandai bersyukur. Mudah-mudahan barangkali atas rahmat Allah kita bisa masuk surga Naim. Di bawahnya ada lagi Pak Ustadz, ada namanya Jannatul Aden, surga Aden. Untuk apa? Untuk orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa beramal soleh. Walau sedikit, dia selalu mengamalkan itu. Jadi tidak mesti banyak amalan, tetapi sedikit, tapi dia jalankan terus. Begitu. Tadi yang ketiga apa ya? Yang keempat, tingkatan selanjutnya adalah Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa ya. Surga Ma'wa apa Pak Ustaz? Surga Ma'wa adalah surga yang diperuntukkan untuk orang-orang yang senantiasa menjaga ucapannya, lisannya di dalam berkata. Dia sadar apa yang keluar dari lisan itu seringkali membuat hati saudaranya tersinggung, sakit hati begitu ya. Tapi dia begitu menjaga perkataannya. Insya Allah dalam hidupnya, kalau orang tidak pernah menyakiti saudaranya, menyakiti tetangganya, insya Allah pintu Jannatul Ma'wa terbuka untuk kita. Amin. Yang keberapa sekarang Pak Ustadz? Kelima. Ini kayak dia paling banget. Ya barangkali lah salah satu ya Pak ya. Yang kelima adalah, bentar saya ingat-ingat dulu. Oke. Yang kelima adalah Jannatul Maqamul Amin. Maqamul Amin itu artinya tempat yang aman. Ini untuk siapa Pak? Maqamul Amin adalah untuk orang-orang yang istiqomah di dalam
ibadah kepada Allah. Nah ini beda Pak. Istiqomah itu artinya apa? Istiqomah artinya ibadah yang sedikit dijalankan dalam kurun waktu yang terus-menerus atau continue begitu. Ya, kurang lebih tidak jauh dari Jannatul Naim atau Jannatul Adan ya, seperti itu. Kemudian yang Allah Subhanahu wa taala catat di dalam Al-Qur'an, maka kita ketahui walaupun tingkatan surga paling rendah sekalipun, ya katakan yang urutan ke-8 gitu ya, tetap saja itu adalah kesempatan kita untuk bisa memasuki sebuah tempat abadi, yang mana tempat itu adalah tempat impian seluruh manusia. Baik itu yang beriman maupun tidak beriman, maka siapapun itu pasti ingin masuk surga. Makanya kenapa Rasulullah Muhammad SAW beliau mengingatkan kita di dalam sebuah hadis beliau riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, "Kullu bani Adam yadkhuluna jannah illa man aba." Para sahabat bertanya, qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Qalu man atau ani dakhalal jannah wa man asoni dakhalan nar. Sebenarnya simpel Pak, sederhana ya dalam kita berjuang untuk mendapatkan surga. Kata Rasulullah SAW, setiap anak Adam pasti masuk surga kecuali man aba, yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Kata para sahabat. Rasul bersabda, man atau ani dakhalal jannah. Siapa saja yang dalam hidupnya selalu taat kepadaku, maka dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Wa man asoni dakhalan nar. Kalau dalam hidupnya kita selalu ingkar terhadap sunnah Nabi, maka dakhalan nar, pintu neraka akan terbuka untuk kita. Makanya kenapa jamaah sekalian, ketika kita selesai berdoa, selesai sholat, kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inna nas'aluka. Nih gimana doanya biasanya? Ya, Allahumma, sering dibaca nggak nih Pak? Ya, yang singkat aja. Allahumma inna nas'aluka. Nah, bisa ya. Gimana Pak Ustadz? Ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhutika wan nar. Itu doanya umum ya. Siapa aja hafal. Ya Allah, kami memohon kepadamu kemudahan ya untuk bisa memasuki surga. Dan kami memohon kepadamu agar engkau jauhkan kami dari ya siksa atau pintu jahanam, neraka begitu. Jamaah yang berbahagia, tingkatan-tingkatan surga kurang lebih ada 8 di dalam Al-Qur'an yang saya baca ya. Kemungkinan bisa lebih Pak ya, kemungkinan bisa lebih. Tapi kalau kurang tidak mungkin, tapi lebih kemungkinan. Bahkan di dalam riwayat di Riyadhus Shalihin saya baca sampai 12 Pak. Cuman sisanya kurang lebih 4 itu belum saya temukan di Al-Quran ya. Berarti kurang lebih 8 sampai 12 tingkatan. Jamaah yang berbahagia, berbicara tentang surga, maka di sini ada yang namanya thoriqoh atau bagaimana cara menjemput pintu surga, begitu Pak Ustadz ya. Bagaimana cara seseorang agar bisa mendapatkan jalan-jalan menuju surga? Maka Rasulullah SAW mengajarkan bahwa jalan menuju pintu surga itu ada banyak sekali macamnya. Dan yang paling mudah adalah ini kita sedang apa Pak? Lagi ngopi. Oh, iya. Makasih ya ini Pak. Jazakallahu khairan katsiran. Ini anggap aja kopi apa ya, walaupun depannya air nih. Jazakallah Pak Ustadz. Subhanallah. Kita sedang duduk. Nah ini sholat kita mohon maaf Pak, kadang ingat kadang enggak. Ngajinya boro-boro. Apalagi berbakti sama orang tua kadang suka, ya gitu namanya anak ya. Terus apa yang bisa kita perbuat untuk diri kita agar bisa menjemput pintu surga? Kata Nabi SAW di dalam riwayat Imam Bukhari, man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu thoriqan bihi ilal jannah.
Kata Nabi, barang siapa seseorang berjalan menempuh suatu perjalanan dalam rangka tujuan, jadi niatnya nawaitunya benar nih. Jangan begini, saya mau ke Masjid Ar-Rahimun niatnya untuk ngeramein masjid aja. Hey, tanpa kalian juga masjid udah rame. Ada malaikat, Pak. Betul ya Pak Ustadz? Malaikat, ribuan malaikat yang sholat, Pak. Memang kita tidak lihat. Jadi nggak ada istilahnya masjid, tempat ibadah yang sepi secara kacamata manusia. Dimanapun tempat ibadah, walaupun itu hanya 3, 4, 5 orang yang sholat, katakan, tetapi malaikat selalu menghampiri dan mendatangi tempat-tempat ibadah. Kenapa? Karena di dalamnya banyak disebut asma Allah. Nama-nama Allah banyak disebut. Sholawat, berdoa, seperti itu. Nawaitunya gimana Pak datang ke Ar-Rahimun? Saya ingin dapat snack Pak, konsumsi. Ya, konsumsi. Maka nawaitunya harus dibenerin ya Pak Ustadz ya, diluruskan. Saya ingin mendapatkan tambahan ilmu begitu ya di majelis di Masjid Ar-Rahimun ini dengan kajian ba'da maghrib begitu ya Pak Ustadz ya. Maka duduklah bapak-bapak semua di masjid ini. Nawaitunya kita luruskan bersama-sama ya untuk belajar tolabul ilmi. Seperti itu. Sahalallahu thoriqan ilal jannah. Kalau nawaitunya benar untuk ilmu, benar-benar murni untuk ilmu, maka insya Allah Allah permudah jalannya untuk menuju surga. Itu aja sih. Kalau kayak ibadah-ibadah yang lain, insya Allah ya jamaah sekalian selalu melakukan. Tapi untuk ibadah yang satu ini, betul ya Pak, bahwa untuk duduk di majelis ilmu itu rintangan, godaannya itu amat besar begitu Pak Ustadz ya. Terasa ya jamaah sekalian ya. Padahal di masjid kita ini selalu diadakan tiap minggu Pak Ustadz ya. Kajian pekan 1, pekan 2, pekan 3, pekan keempat. Kita luangkan lah ya dalam satu kali pertemuan duduk di majelis ilmu ini. Untuk apa? Untuk bersama-sama mendapatkan nasihat agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia. Kemudian yang paling menarik adalah tentang surga. Itu apa Pak? Makanan dan minuman para penghuni surga Pak. Hari ini kita bisa minum air putih, betul ya? Kalau di surga nggak ada Pak air putih Pak. Mohon maaf. Ini mah di dunia aja ya. Hadza min dunya faqat. Ini di dunia aja. Minumannya air begini. Ada mereknya lagi Pak. Kalau di surga nggak ada. Apa dalilnya? Di dalam surga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ma fakihatu wan nahlu warumman. Apa itu artinya? Di dalam surga Allah memberikan dua makanan. Tiga, maaf. Yang pertama adalah buah-buahan. Kedua, delima. Yang ketiga, rumman itu jama artinya kurma, ya. Jadi makanan yang sederhana yang bisa kita temui di dunia, yang nantinya di akhirat di surga kita akan mendapatkannya juga, yaitu buah-buahan, delima, ya, kemudian kurma. Subhanallah. Minumannya apa Pak Ustadz? Minumannya adalah di dalam surat Muhammad ayat 15 Allah berfirman, Fiha anharum mimma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh hatta akhirul ayat. Di dalam surga Allah sediakan sungai begitu sungai yang mengalir ya. Di dalamnya Allah sediakan dua sumber mata air. Satu yaitu air susu laban, yang kedua adalah air madu. Untuk siapa itu? Untuk para penghuni surga. Bahkan kata Allah, lam yataghayyar ta'muh. Siapa saja yang meminum air tersebut tidak akan pernah merasa kehausan selama-lamanya. Subhanallah. Ya, sepertinya tidak perlu, tapi tidak perlu Pak. Itulah kelebihan subhanallah. Memang kita secara tidak bisa membayangkan ya. Namun kalau melihat ayat tersebut seolah-olah memang benar apa yang kita minum, apa yang kita makan
memang itu membuat kita itu ya akan terus merasakan kenikmatan seperti itu. Dan terus makan minum, namun makan minuman tersebut tidak menjadi kotoran, Pak. Itu catatan. Beda sama manusia di dunia ya, mohon maaf. Hari ini kita makan makanan yang enak gitu ya, yang mahal, yang banyak begitu ya. Namun 2-3 jam atau besoknya mungkin akan menjadi kotoran, Pak ya. Benar ya? Dan itu akan kita sadar bahwa ya Allah, hina sekali dunia seperti ini ya. Padahal yang saya makan itu makanan yang katakan sangat-sangat lezat, membelinya pun perjuangan begitu ya, seperti itu. Kok saya keluarkan begitu cepat ya, dan jadi kotoran seperti itu. Ya, itulah sedikit gambaran bagaimana para penghuni surga mendapatkan makanan dan minuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Waqiah dijelaskan bahwa para penghuni surga akan mendapatkan setiap orangnya kurang lebih 70 sampai 72 wanita solehah ya, istri bidadari, insya Allah. Kalau istri kita mah mudah-mudahan bidadari dunia dan akhirat, amin. Kita mah berharap aja ya. Makanya kalau di rumah mah jangan galak-galak sama istri apa, jangan pelit-pelit. Kalau istri minta duit kasih ya Pak ya, jangan ditahan. Ingat rezeki suami, rezeki istri Pak, rezeki istri Pak. Ini kadang kebalik ya. Rezeki istri punya bagi dong sama aku bantu, nah gitu ya, kagak bisa ya. Jadi istri sudah memiliki jatah rezekinya masing-masing. Suami dibagi Pak antara ibunya dan istrinya begitu. Memang kita sebagai suami cukup ini Pak ya, PR kita banyak sekali Pak. Baik saudaraku jamaah yang berbahagia, tadi sedikit kita memberikan ringkasan tentang bagaimana kondisi surga yang diceritakan di dalam Al-Quran. Sekarang kita pindah kepada sebuah tempat yang tentunya kita semua sudah ketahui betapa mengerikan, betapa bahayanya kalau kita na'udzubillah min dzalik tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa bisa Pak Ustadz? Bagaimana amal kebaikan kita lebih ringan dibanding amal kebaikan kita lebih ringan dibanding amal keburukan kita? Ya, makanya neraka di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah kurang lebih sebanyak 95 kali dalam Al-Quran ya. Kurang lebih 95 sampai 97 kali di dalam Al-Quran. Artinya apa? Neraka itu bahaya Pak. Tempat yang semua orang tidak mau masuk ke dalamnya. Bahkan mendengarnya pun kita harusnya takut gitu ya. Harusnya takut. Tapi yang terjadi adalah banyak manusia yang terkadang membawa dirinya menuju pintu-pintu neraka. Seperti itu. Jamaah yang berbahagia. An-nar dalam Al-Quran dan kamus bahasa Arab dibuka artinya adalah api. Atau api itu kan sifatnya panas ya. Panas kemudian bergejolak gitu ya. Bergejolak. Kemudian kenapa neraka itu selalu dihubungkan dengan jahanam? Jahanam itu artinya neraka yang paling tinggi atau paling besar di antara tingkatan-tingkatan neraka. Dan neraka sendiri ternyata di dalam Al-Quran setelah saya pelajari dan saya baca di pesantren, saya menemukan 8 ya. Cuman saya beberapa agak lupa. Yang saya ingat itu tingkatan pertama, ini tingkatan pertama kita akan bahas sedikit. An-naru jahannam, neraka jahanam. Nah, neraka jahanam ini untuk siapa? Neraka jahanam itu adalah untuk orang-orang yang tidak beribadah atau tidak mengakui Allah sebagai Robnya. Berarti ini kategorinya adalah orang-orang kafir ya, mereka yang tidak mengakui Allah sebagai Robnya. Nah, di bawah neraka jahanam itu ada namanya neraka jahim Pak. Jahim, jahanam, beda dikit ya. Jahim. Untuk siapa neraka jahim? Neraka jahim adalah untuk orang-orang yang sering berdusta. Nah, hati-hati ya. Ini orang kalau sering berdusta, mohon maaf, neraka jahim kayaknya udah di dekat gitu ya. Udah tercium baunya gitu ya. Jadi hidupnya banyak bohong, banyak dusta. Istilah kita itu apa Pak Ustadz? Sekarang itu? Kalau pencitra apa? Ya. Munafik beda lagi, nanti ada neraka sakor ada. Ini kayak pencitraan gitu, ngerti gak sih? Jadi dia berbuat amal kebaikan biar dilihat oleh orang lain begitu loh.
Akhirnya dipuji, begitulah. Kemudian yang ketiga, kata Allah apa? Ada neraka sakor. Di dalam Al-Mudatsir, surat Al-Mudatsir disebutkan ayat 23 24, "Wa ma adraka ma sakor la tubqi wa la tadhar." Dan tahukah kalian apa neraka sakor? Neraka sakor itu neraka yang diperuntukkan untuk orang-orang munafik. Tidak jauh berbeda dengan neraka jahim. Mulutnya, kemudian sikapnya, tingkah lakunya berbeda dengan apa kata hati. Begitu. Hatinya beriman, tapi sikapnya dan perkataannya seolah-olah tidak menunjukkan dia beriman. Ini hati-hati. Siapapun pasti pernah terserang penyakit munafik, Pak. Makanya kenapa orang munafik itu memiliki 3 sifat, betul ya Pak ya? Yang pertama apa? Kalau masih ingat? Ayatul munafikina thalathun. Idza haddasa kadzaba. Apabila berbicara selalu bohong atau dikarang-karang ceritanya. Wa idza wa'ada akhlafa. Yang kedua apa? Apabila berjanji mengingkari. Misalkan orang transaksi pinjam uang. Ini sering terjadi di lingkungan kita ya. Bapak, saya lagi butuh uang untuk biaya sakit anak saya. Saya minjam 500.000, minggu depan saya balikan. Bahkan saya tambahkan bonusnya. Ya sudah Pak, minggu depan saya tunggu ya, soalnya uangnya mau saya pakai misalkan. Sudah ada akad ya. Tapi tolong ya Pak, minggu depan sekali, soalnya saya juga butuh dengan dana tersebut. Minggu depan ditagih oleh si yang meminjamkan. Bapak mohon maaf, saya mau meminta pinjaman saya. Kata yang meminjam saat itu, mohon maaf Pak, sepertinya saya belum punya uang untuk membayar, begitu ya. Terjadilah apa Pak? Semacam apa ya? Ketidakenakan ya, seperti itu. Akhirnya apa? Timbul suuzon ya, timbul rasa tidak suka begitu. Jadi orang berjanji tapi diingkari. Makanya kenapa kalau orang berjanji diingkari itu, yang tadinya teman bisa menjadi musuh. Jangan salah Pak, bahkan tetangga samping pun sebelah rumah kita, kalau kita banyak berjanji tapi tidak kita tepati sesuai apa yang kita janjikan, bisa menjadi musuh selamanya Pak. Mohon maaf. Terlebih kita tinggal di sebuah lingkungan ya, lingkungan perumahan, maka adab akhlak terhadap tetangga harus dipelihara dan dijaga. Kita utamakan hati saudara kita. Yang ketiga apa tadi Pak? Wa idza tu'mina khona. Orang yang ketika memberikan amanah tapi dia tidak menyampaikannya. Bapak Billy, saya titipkan sedekah saya malam hari ini, tolong disampaikan kepada Masjid Jami Ar-Rahimun. Tolong disampaikan kepada Bapak Ketua DKM, Bapak Ustadz Iqbal, Ustadz Iqbal gitu ya. Sampai di masjid, qadarullah, yang dititipi ada hasutan setan Pak. Penasaran, emang sedekahnya berapa? Dibuka tuh amplopnya. Setengah saja saya sedekahkan, tapi setengahnya untuk transport saya aja gitu. Mohon maaf jamaah sekalian. Sampailah, kalau Pak Ustadz Iqbal mah tidak masalah, kan tidak tahu ya jumlahnya berapa. Disedekahkanlah. Tetapi di akhirat, di yaumil mizan, semuanya akan kebongkar, akan dibuka oleh Allah. Siapa yang berdusta, siapa yang benar atau jujur begitu. Ya, mudah-mudahan kita semua Allah hindarkan dari sifat-sifat kemunafikan. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Selanjutnya tadi yang berapa ya Pak? Neraka 4 ya. Yang kelima Pak, ini mohon maaf, ini hati-hati orang yang masuk ke dalam neraka ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 10 Allah berfirman, Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka sebenarnya dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Ini mungkin sindiran kali ya. Ya mudah-mudahan sih sadar orang-orang di luar sana yang seharusnya diberikan titipan untuk anak yatim, anak duafa, tetapi hartanya, uangnya, sedekahnya dimakan sendiri.
Innama ya'kuluna fi butunihim naro. Ini bukan kita yang berbicara, Pak, tapi Allah sendiri yang mengatakannya di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya apa yang dimakan itu adalah api neraka yang dia makan, begitu ya. Wasayaslauna sa'ira. Dan sesungguhnya neraka adalah tempat yang paling buruk, tempat kembali yang paling buruk. Neraka tadi apa namanya, Pak? Hah? Tadi yang kelima ya? Yang keempat ya? Sekarang yang keempat ya? Iya, Pak? Ada yang... Oh, kelewat. Sekarang keempat ya? Oh, sekarang keempat. Iya. Yang keempat, ini yang keempat apa ketiga, Pak? Oh, sakor ya? Oh ya, yang keempat, ini belum ya? Nah, untuk neraka yang ketika kita memakan harta anak yatim disebut dengan ya wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Neraka hutamah adalah neraka yang diperuntukkan untuk orang-orang yang selalu memakan harta anak yatim, Pak, secara zalim. Zalim itu artinya dia tahu itu salah tapi dia lakukan. Itu zalim namanya. Kalau orang dewasa melakukan kezoliman berarti dia melakukan secara sadar dan zalim, begitu. Dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari yang namanya sifat zalim, khususnya di dalam menunaikan amanah kepada orang-orang atau anak-anak yatim, piatu dan duafa. Selanjutnya yang kelima ya, Pak ya. Nah, yang kelima apa, Pak? Yang kelima adalah neraka wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Neraka wail untuk siapa, Pak Ustadz? Untuk para pedagang. Pedagangnya bagaimana? Pedagang yang curang. Timbangannya diberatin, dikurangi, ditambah, kurang, tambah, kurang, tambah. Bagi deh akhirnya. Hah? Ini mohon maaf, bukannya ini teguran untuk kita semua. Celakalah orang-orang yang lil mutaffifin, yang berlaku curang dalam timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ketika dia menimbang, dia menambahkan dan mengurangi jumlahnya. Kalau menambah jumlah sedekah, dianjurkan. Kalau mengurangi jumlah sedekah, tidak dianjurkan. Kalau mengambil sedekah, haram untuk dilakukan. Kan begitu. Neraka wail ini ngeri, Pak. Karena bagaimanapun, setiap orang itu selalu ada bisikan-bisikan kejahatan, begitu ya. Entah siapa apapun profesinya, pedagang, petani, buruh, begitu ya. Kalau ada bisikan-bisikan untuk atau hasutan untuk berbuat curang, berbuat salah, maka cepat-cepat beristighfar, minta kepada Allah supaya Allah segera mengampuni, seperti itu. Dan neraka wail itu sebenarnya neraka yang cukup berbahaya. Karena sifatnya sepele, Pak. Hanya mengurangi timbangan harganya. Misalkan sekilo sekarang telur itu antara 23 sampai 24 ya, Pak ya. Kalau saya betul ya, Pak Ustaz ya. 23.000 sampai 24.000. Biasanya kalau sekilo telur dapat berapa butir ya, Pak? 16 ya, Pak ya. 16. Mohon maaf, ini terjadi di tetangga saya lah ya, di perumahan PMR. Suatu saat membeli telur 1 kilo tapi hanya mendapat 14 butir aja. 14 butir berarti kurang 2 butir nih. Biasa ibu-ibu atau emak-emak suka, mohon maaf, 1 butir pun pasti jadi masalah, Pak. Mohon maaf, Pak Ustadz ya. Ke siapa? Ke si pedagang pasti, Pak. Biasalah kalau pagi-pagi kan beli sayur begitu ya. Terjadilah perdebatan antara yang beli dengan pedagang. Kok ini hanya mendapat 14? Soalnya telurnya besar-besar, Bu. Terus sekarang lagi mahal telur, begitu ya. Ini hal-hal sepele. Contoh dalam kehidupan kita. Kemudian si ibu ini nggak percaya, datang ke rumah saya.
Pak Ustadz, saya mau minjem timbangan, kebetulan di rumah saya ada timbangan digital ya Pak ya, yang digital ya. Emang kenapa Bu? Saya mau minjam, saya mau pingin tahu aja ini jumlah telur yang saya beli ini apakah sampai sekilo atau tidak. Emang berapa butir Bu telurnya? Hanya 14 Pak, seperti ada yang kurang begitu. Ketika ditimbang saya saksikan juga, qadarullah tidak sampai 1 kilo ya. Kurang sedikit lah katakan. Kemudian si ibu ini kembali ke warung tersebut. Warungnya memang gak jauh dari tempat perumahan saya. Kemudian disampaikan bahwa, Bu, ini saya timbang tadi di rumah, tapi ternyata gak sampai sekilo. Kemudian dengan berbagai alasan minta maaf ya, kemudian ditambah 2 butir, jadi 16 butir telur. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kondisi hari ini perekonomian cukup sulit Pak. Bagaimanapun caranya ya, selagi itu menguntungkan kita yang berjualan tapi merugikan konsumen, maka itu dilakukan, kan begitu. Padahal jelas-jelas itu adalah termasuk sesuatu yang Allah larang, begitu. Mengurangi jumlah takaran atau mengurangi jumlah timbangan dalam transaksi jual beli. Saudaraku yang berbahagia, selanjutnya yang ke-6 dan yang ke-8 sepertinya saya lupa ya. Nanti PR saya kembali karena udah lama saya mengingatnya. Kita sekarang memasuki makanan dan minuman para penghuni neraka. Makanan dan minuman para penghuni neraka singkatnya adalah darah dan nanah yang Allah sediakan bagi para penghuni neraka. Dan ketika meminumnya, membuat seluruh yang ada di anggota tubuh ini hancur lebur. Hancur. Jadi meminumnya makin haus, memakannya makin lapar. Bahkan di dalam riwayat disebutkan besi dipanaskan oleh Allah, kemudian airnya dipaksa dimasukkan ke dalam mulut penghuni neraka. Maka terjadilah gejolak panas api neraka di dalam tubuh manusia. Seketika hancur seperti debu yang ditiup oleh angin. Apa yang terjadi? Hidup lagi. Bagaimana selanjutnya? Diberi air panas lagi. Kemudian hancur, hidupkan lagi. Terus menerus seperti itu. Kholidan selamanya. Ya, dan itu merupakan sebuah siksa yang amat mengerikan. Siapapun tidak akan kuat untuk merasakannya, bahkan mendengarnya pun amat mengerikan. Dan semoga kita semua yang hadir di sini perbanyak berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Semoga Allah dekatkan kita dengan surga dan Allah jauhkan dan hindarkan kita dari api neraka, dan dikumpulkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan hidup dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan berbuat kebaikan, dan ketika kita meninggal pun kita membawa bekal yang cukup untuk akhirat kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Pada kesempatan yang mulia ini mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya, bahkan ketidaknyamanannya. Semoga Allah catat kita sebagai orang-orang yang istiqomah di dalam menuntut ilmu, dan jangan pernah bosan di dalam menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat. Marilah kita tutup kajian malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.